ada yang bertanya, PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK, Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lain. Halo, selamat malam pemirsa. Ribuan pencari kerja berdesakan memadati job fair di berbagai daerah. Namun sayang, lowongan yang tersedia jauh dari harapan. Job fair yang seharusnya menjadi solusi justru memperlihatkan betapa rumitnya persoalan ketenaga kerjaan. Di sisi lain, gelombang PHK berlanjut menghantam sektor perhotelan yang dulu menjadi andalan, menambah daftar antrean pencari kerja yang semakin panjang. Di tengah ketidakpastian, akankah ada solusi dalam krisis berkepanjangan ini? Bersama saya Afiani Malik, inilah Top Issue. Berebut cari kerja, badai PHK terus melanda. Dan pemirsa, telah hadir di studio Metro TV anggota Komisi 9 DPR RI Pak Zainul Munasihin. Beliau adalah dari fraksi PKB. Pak Zainul, terima kasih banyak sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami juga hadirkan Pak Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ya. Selamat malam Pak Timbul, terima kasih sudah hadir. Ya. Dan kami juga sudah menemui salah satu bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Siti Fadilah Husna. Beliau adalah pelamar kerja di Job Fair Cikarang, Bekasi. Disclaimer, kami juga sudah mencoba mengundang perwakilan dari pemerintah, yaitu Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, tetapi beliau berhalangan hadir. Saya akan sapa Mbak Fadilah terlebih dahulu. Mbak Fadilah, selamat malam. Mbak Fadilah, audionya boleh dibuka? Ya. Selamat malam. Baik, selamat malam. Mbak Fadilah, bisa mendengar saya jelas dari studio? Bisa mendengar. Baik, Mbak Fadilah, apakah benar Mbak Fadilah adalah salah satu pencari kerja yang datang di Job Fair di Cikarang, Bekasi? Iya benar, saya salah satu pencari kerja kemarin di Job Fair Bekasi. Mbak Fadilah bisa menceritakan saat ini Mbak Fadilah ini lulusan apa dan sedang mencari pekerjaan apa dalam Job Fair tersebut, Mbak Fadilah? Saya lulusan tahun 2024. Saya tuh pas awal lulus berpikirnya kalau misalkan saya lulus nih, saya bisa langsung dapat kerja gitu kan. Nyatanya setelah saya lulus, saya malah ya susah untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Saya berpikir, saya mencari-cari lewat media sosial tentang lowongan-lowongannya. Ternyata email-email pun susah gitu. Nah, pas di satu posisi lagi Bekasi lagi buka banyak gitu di Job Fair. Saya berpikir kalau misalkan itu pasti jelas gitu, soalnya kan dari bupatinya langsung. Ternyata itu sama saja kayak kayak susah gitu Pak. Susah untuk ini ya. Jadi sampai di sana tuh kita cuma scan barcode doang gitu, sama nihil, sama sia-sianya juga gitu. Jadi Mbak Fadilah tahu ada Job Fair itu dan datang itu dari media sosial atau dari sosialisasi pemerintah daerah setempat? Saya dari media sosial taunya. Kebetulan kan di situ rekrutmennya gratis kan, jadi saya datang. Ya, apakah ada biaya yang Mbak Siti Fadilah bayarkan untuk masuk dan bisa ikut dalam Job Fair tersebut? Tidak ada sih, biaya rekrutmen itu gratis, dari awal masuk sampai akhir pun gratis. Cuma dari awal sampai akhir itu tidak ada alurnya gitu, jadi dari awal masuk sampai akhir itu tidak ada prosedur. Jadi kita tuh masuk aja ke dalam, sampai akhir pun gitu kita sendirian gitu. Jadi makanya di sana tuh tidak ada prosedur untuk ke sini atau ke sana gitu. Jadi kita pas sampai sana tuh cuma datang, dari awal masuk pintu masuk tuh datang, nyampe di dalam itu cuma berdesakan agar dapat scan barcode QR-an gitu. Jadi itu tuh terjadi kericuhan karena adanya
scan barcode itu. Jadi pada saling berebut untuk dapat barcode itu gitu. Bisa dijelaskan lebih jauh scan barcode ini untuk apa? Supaya pemahaman pemirsanya ini sama dan bisa menyambung dengan cerita Mbak Fadila. Kenapa pencari kerja di sana berebut untuk scan barcode itu? Mengapa scan barcode itu penting? Jadi di barcode itu tuh ada banyak perusahaan-perusahaan. Jadi di setiap barcode tuh satu barcode tuh ada nama perusahaannya masing-masing. Jadi tuh dia pada tuh berebut untuk mendapatkan barcode perusahaan itu. Jadi mungkin beberapa dari kandidatnya mencari perusahaan yang tertentu gitu. Tapi malah susah gitu, malah pada rusuh, malah berdesak-desakan seperti itu. Saya pikir pas nyampe di sana saya bakalan dapat ketemu dengan beberapa perusahaan-perusahaan, terus langsung dites atau proses interview. Nyatanya pas nyampe dalam juga itu cuma dapat tetap aja sama gitu, tetap scan barcode. Di luar pun sama seperti di luar, tetap keseluruhan, dalam pun juga sama dapatnya barcode juga. Baik, jadi tapi Mbak Fadila berhasil untuk melakukan scan barcode tersebut? Ya, saya berhasil untuk mendapatkan scan barcode tersebut. Jadi kita scan barcode itu kan mumpung nggak ada sinyal, jadi kita scan barcode-nya di rumah, tapi tidak ada balasan sampai sekarang. Oh, kalau dibuka gitu scan barcode itu isinya apa sih Mbak? Yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan tersebut? Iya, berkaitan dengan perusahaan gitu. Jadi kita nama, tempat tanggal lahir, kayak biasa-biasa kita ngisi-ngisi web untuk melamar pekerjaan. Mbak Fadila, itu kan sempat viral juga ya video, bahkan kurang lebih sekitar 25.000 orang yang datang gitu. Bisa Mbak Fadila ceritakan suasananya ketika itu seperti apa? Apakah Mbak Fadila datang sudah ramai atau mungkin datang lebih pagi sehingga belum terlalu ramai? Saya kan datang dari jam 8 pagi. Nah, dari katanya teman-teman saya yang udah datang dari jam 6 itu udah ramai. Jadi kan di lowongannya kan pengumumannya dikasih tahunya jam 9 mulainya. Jadi jam pas setengah 9 tuh udah ricuh karena barcode udah digelar. Jadi dia tuh pada berdesak-desakan untuk mencari barcode gitu Pak. Kak. Berdesakannya mencari barcode. Kamu pernah datang ke job fair sebelumnya? Ini saya baru pertama kali datang ke job fair. Bagaimana kesan kamu sebagai pencari kerja ketika datang dalam sebuah job fair, Mbak Fadila? Awalnya sih saya kaget, ternyata banyak masyarakat yang antusiasnya tinggi gitu untuk mencari kerja. Tapi di satu sisi saya sedih, ternyata banyak orang juga yang nganggur untuk berjuang mencari pekerjaan gitu. Apalagi kan bagi kita orang-orang susah yang nyari pekerjaan aja sulit di negara sendiri gitu. Jadi kebanyakan tuh di sini pada pakai duit gitu. Jadi kayak orang-orang susah jadi pada susah untuk mencari pekerjaan gitu, sulit. Kebanyakan pada pakai calo orang dalam. Jadi kita para pencari kerja jadi sulit gitu, Kak. Pernah mendengar cerita apa kalau mencari kerja tuh harus pakai uang, pakai bayar calo apa segala macam, bayar mungkin ke orang dalam perusahaan yang dituju gitu? Kamu pernah ada pengalaman seperti itu atau mendengar pengalaman orang dekat seperti itu? Pengalaman terdekat saya sih, pengalaman teman saya. Jadi dia juga lewat calo gitu bayarnya, tapi hasilnya nihil, sama aja. Apakah ada dari... silakan Mbak Fadila diteruskan. Iya maaf, murni susah, calo pun susah juga gitu. Jadi iya murni aja susah gitu Pak. Jadi sampai saat ini belum ada jawaban dari perusahaan yang Anda masukkan, kurang lebih CV dan lamaran Anda? Belum. Jadi tuh kayak kita disuruh cuma scan barcode doang, habis itu pulang. Saya berpikirnya kan pas nyampe sana, jadi tuh kita langsung interview atau tes gitu, tapi nihil gitu, sia-sia kita. Cuma dapetnya berdesak-desakannya aja gitu. Berdesak-desakan itu sampai ricuh tidak di sana? Iya, bahkan sampai ada yang pingsan. Ada pihak penyelenggara yang mengatur acara? Anda melihat ada pihak yang mengatur acara di sana? Pihak-pihaknya itu cuma ada di dalam aja, tapi di luarnya tidak sekondusif gitu. Udah pada acak-acakan aja, pingsan diatur, kalau ada yang pingsan baru diatur. Tapi itu pagar sampai pada itu kan, apa sih namanya,
jatuh-jatuh, pagar-pagar juga. Ya, karena bener-bener rusuh banget kan. Iya. Oke, mewakili juga rekan-rekan yang tengah mencari kerja seperti Mbak Fadila ini, apa yang mau disampaikan kepada pemerintah atau di sini juga ada anggota DPR atau bahkan juga pengamat tenaga kerjaan, apa yang mau Mbak Fadila sampaikan? Harapannya lebih jauh ke depan. Harapan saya sih cuma simpel sih, kayak supaya kita nggak sulit untuk mencari pekerjaan. Karena kan kita orang susah, Bu. Jadi kayak apa-apa tuh harus pakai duit gitu. Jadi kayak apa calo-calo gitu. Biar kita tuh para pencari kerja nggak sulit buat dapat kerjaan. Kita juga kan pengen ngebutuhin keluarga-keluarga kita, apalagi kita orang susah gitu. Iya. Baik, Mbak Fadila, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita di Top Issue. Semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Terima kasih, Mbak Fadila. Selamat malam. Ya, baik pemirsa, kami akan lanjutkan diskusi ini. Kita sudah mendengar tadi ceritanya Mbak Fadila. Jadi ada murni susah, calo pun susah. Bahkan yang pakai calo ini sudah keluar uang sekian banyak. Kita akan bahas bagaimana solusi bagi para pencari kerja ini di tengah badai PHK yang terus melanda. Termasuk juga di industri perhotelan. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, baik, pemirsa, kami lanjutkan. Kang Zainul, saya akan ke Anda. Tadi sama-sama kita dengar bagaimana cerita Mbak Fadila berjuang untuk mencari kerja. Beliau sudah sekitar 1-2 tahun ini menganggur dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan, bisa bertemu dengan pihak HRD perusahaan, tapi ujungnya hanya scan barcode gitu. Ini cerita yang juga sering kita lihat di media sosial dan lain-lain. Melihat ada puluhan ribu, tadi sekitar 25.000 yang datang di Job Fair Bekasi ini, ada puluhan ribu pencari kerja berdesakan, ricuh di Job Fair. Apa yang di cerminan apa ini yang Anda lihat sebagai wakil rakyat? Ya, Mbak Fi, saya kira ini kan salah satu bukti bahwa jumlah pencari kerja kita ini jauh lebih besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Itu sudah pasti. Dan itu bisa kita konfirmasi melalui data-data primer ketenagakerjaan kita, ya kan? Setiap tahun angkatan kerja kita itu kan angkatan baru ya, angkatan kerja baru kita itu kan 3,3 juta. Pemerintah membuat asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,1%. Di mana 1% pertumbuhan ekonomi itu diasumsikan merekrut tenaga kerja 250.000. Kalau 5% pertumbuhan berarti 250.000 dikalikan 5. 1,2 sekian juta. Sementara angkatan kerja baru kita 3,3. Berarti tetap mau diapa-apain tetap akan ada 2 juta defisit lapangan pekerjaan. Artinya apa? 1 berbanding 3 gitu. Itulah kenapa peristiwa Job Fair ini mengkonfirmasi hari ini tantangan terberat kita adalah bagaimana pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi ini harus berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kalau 1% hanya bisa membuka 250.000, ya sampai kapanpun nggak akan bisa terpenuhi lapangan kerja kita. Idealnya 1% itu kalau bisa 500.000 lapangan kerja, itu baru make sense ya. Itu baru make sense. Tapi hari ini kan nggak sampai segitu. Tapi lapangan pekerjaannya, investasi misalnya mengenai investasi ada nggak? Kalau kita lihat investasi, kuartal pertama investasi tahun 2025 itu kita naik 15% loh. Naik loh dibandingkan tahun lalu. Yaitu 468 triliun investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal pertama. Mampu nggak menyerap tenaga kerja? Tapi serapan tenaga kerjanya nggak nyampe 600.000. Kalau kita konversi indeksnya nih ya, satu tenaga kerja itu butuh 700 juta rupiah. Investasi, artinya 700 juta rupiah merekrut satu tenaga kerja, ini kan mahal sekali gitu. Ini yang disebut oleh Pak Presiden, Pak Prabowo itu ekonomi biaya tinggi. Pak Prabowo sempat menyebut di awal itu menyangkut soal ICOR ya, incremental capital output ratio. Jadi ICOR kita ini kan angkanya tinggi 6,5, idealnya 4,5. Karena ICOR kita tinggi maka mau pertumbuhan ekonomi berapapun, mau investasi yang masuk berapapun, serapan tenaga kerja jadi tetap kecil karena banyak sekali investasi yang tidak terkonversi langsung untuk merekrut tenaga kerja. Itu tantangan kita. Kalau kita dengar tadi itu kan Mas Imul, ini udah pakai calo pun nggak dapat kerja, murni juga nggak dapat kerja, nggak keserap juga angkatan kerja, belum yang
efek dari PHK yang sempat terjadi. Ya. Apa solusinya? Minimal dari pencari kerja ini mereka harus cari kerja gimana? Harapannya Mbak Fadila dan lain kan supaya kita juga punya uang untuk memberikan kehidupan kepada keluarga. Ya, jadi memang kalau kita mengacu pada Undang-Undang 13 ya 2003 tuh proses rekrutmen itu kan harus aman ya, ada perlindungan. Kalau itu tadi tidak ada. Tanpa biaya, itu juga tadi disebutkan ada. Terus kemudian tanpa diskriminasi. Nah, tentunya job fair itu udah banyak sebenarnya. Nah, cuma memang saya kan melihat gini. Kalau ditanya, apa usaha pemerintah untuk membuka? Kita mengadakan job fair. Nah, artinya apa? Job fair itu sengaja dibuat tanpa ada misalnya seperti yang Bekasi, tanpa ada koordinasi dan ada proses-proses yang akhirnya bisa benar-benar mempertemukan antara kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan pencari kerja. Nah, tentunya memang kalau kita lihat data seperti yang disampaikan juga Pak Kang Jainul itu kan bahwa memang kita defisit angkatan kerja ya. Undang-undang Cipta Kerja yang menjanjikan mengatasi defisit angkatan kerja kan tidak tercapai. Tidak tercapai. Karena kan di situ banyak ekosistem yang lainnya. Bagaimana terkait dengan pembukaan lapangan kerja, iklim investasi. Bagaimana suku bunga, bagaimana biaya energi, bagaimana biaya-biaya ilegal yang masih banyak, preman. Ini kan juga persoalan pungli dan sebagainya yang memang juga akhirnya melihat kondisi di negara kita korupsi. Jadi investor wait and see. Kalaupun masuk, itu kan sekarang trennya adalah investasi padat modal, padat teknologi. Nggak usah lagi kita berharap seperti tahun 80-90 yang masih didominasi padat karya. Ya, dan padat karya yang ada pun satu demi satu rontok. Karena barang-barang luar masuk. Tergantikan oleh teknologi juga ya. Digantikan oleh teknologi juga dan sebagainya. Nah, ini tentunya memang yang menjadi perhatian pemerintah. Sekarang kan pemerintah itu kan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 272. Seluruh rakyat berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pekerjaan dan penghidupan yang layak itu kan harus disiapkan pembukaan lapangan kerja. Nah, sekarang bagaimana pemerintah berusaha untuk bagaimana ada investor yang masuk. Investor yang masuk itu juga benar-benar harus bisa di-maintain supaya jangan sampai ada seperti yang disampaikan Pak Menteri ya, ada 7 alasan PHK yang lebih tinggi dari 26 alasan PHK yang ada di undang-undang di PP 35. Salah satunya relokasi. Bagaimana juga pemerintah daerah bisa maintain ini usaha supaya jangan dia pergi. Demikian juga ada perselisihan hubungan industrial, ada mogok yang dilawan oleh perusahaan, ada pilot gitu. Pilot itu kan sekarang banyak terjadi. Nah, seperti misalnya Sritek dan yang lain. Kan bagaimana juga ada upaya harusnya pemerintah dari sisi pencegahan. Makanya waktu itu dijanjikan Satgas PHK. Sampai sekarang kan nggak muncul. Satgas PHK itu menurut saya baik ya. Kalau gini, misalnya ada yang mau pilot, bagaimana pemerintah itu berusaha mencegah, mendamaikan kreditor dengan si perusahaan sehingga tidak terjadi gugatan kepailitan. Sehingga dia bisa jalan. Nah, ini kan upaya-upaya yang harus dilakukan. Tapi kalau Satgas PHK itu yang dijanji-janjikan terus sampai sekarang tidak juga ada, kan artinya kita juga berharap pemerintah dong lakukan upaya pencegahan sehingga PHK itu bisa diminimalisir. Ada juga yang sempat viral nih Mas Timbul soal di job fair ini, ini sebenarnya pekerjaannya nggak ada, itu hanya formalitas saja, tuntutan dari perusahaan aja untuk memenuhi kewajiban mereka mengadakan job fair seakan-akan membuka lapangan kerja. Apakah itu benar atau tidak? Ya sebenarnya kan tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita lihat ya dapat kerja dengan Komisi 9 kan pemerintah Kementerian Tenaga Kerja akan memperbanyak job fair. Iya job fairnya, tapi pekerjaannya ada nggak? Jangan sampai ini memang akhirnya kita bilang sekedar ada, tapi belum tentu memang real membuka lapangan kerja. Jadi hanya untuk melihat di permukaan bahwa ada upaya untuk membuka lapangan kerja. Tapi memang tidak ada. Nah ini kan yang juga harusnya, saya sih berharap ya, job fair itu lebih manusiawi dengan gini. Dengan digitalisasi kan sebenarnya pemerintah bisa mengupdate. Sebenarnya lowongan kerja yang dibuka itu apa aja. Nah tinggal ditampilkan dalam aplikasi yang bisa diakses oleh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah misalnya di Cikarang. Ini kenapa ramai? Ini kan karena dia ada di kawasan industri ya. Nah, di sini dibuka sekian, spesifikasinya ini. Tinggal dinaikkan di aplikasi, disebar, diupdate supaya seluruh rakyat tahu, oh ini spesifikasi sesuai dengan saya mau lamar. Nah, jadi tidak hanya untuk yang ikut job fair. Tapi biasa job fair tuh kayak seperti yang Mbak Fadila katakan nggak sih? Datang hanya scan barcode saja lalu pulang.
Iya sebenarnya sih kalau yang setahu saya job fair itu kan dia tahu nih, oh ini spesifikasi perusahaan yang di perusahaan apa, ini gitu kan? membutuhkan apa, security kah, driver kah, analis kredit kah dan sebagainya, sehingga dia bisa tahu. Kan ada waktu terakhir kan di Kementerian Tenaga Kerja ada job fair, dan itu bisa lebih rapi dan bisa melihat apa sih sebenarnya kebutuhan perusahaan. Nah, tetapi kalau di sini hanya barcode menurut saya juga sangat idle lah. Ya, tidak penting yang harusnya bisa secara tadi dikirim melalui aplikasi di barcode-nya bisa. Nah, tapi kembali ya bahwa sebenarnya kan tugas pemerintah adalah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Ya, dan ini yang memang diharapkan pemerintah. Sudah ada belum sampai hari ini? Sampai hari ini masih dijanjikan. Masih terjadi defisit angkatan kerja ya. Kalau kita baca perbandingan Februari 2024 dengan Februari 2025, pegawai ini yang 35 jam ke atas itu kan 37,231 juta. Itu turun di 2025 menjadi 37,08 juta. Artinya ada 230 ribuan pekerja yang ter-PHK. Ya, itu yang dari Februari dan Februari 2025. Belum lagi pertumbuhan angkatan kerja. Kalau yang di BPS bilang 3,67 juta, Pak. Februari 2024 sampai Februari 2025. Belum lagi ada yang PHK. Menurut Kemenaker per 23 April kemarin 24.036 orang. Nah, ini kan akan menjadi satu kelompok yang sangat besar. Belum lagi ada yang namanya pengangguran setengah menganggur. Setengah menganggur itu kelompok itu masyarakat juga rentan juga kan. Yang kerjanya asal-asalan, dia masih cari kerja. Pak Timbul, saya harus potong. Kurang lebih gambarannya Pak, banyak banget yang mencari pekerjaan. Tapi ada Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardia mengatakan bahwa yang terjadi di job fair kemarin itu hanya bukan sebagai potret sulit yang mencari pekerjaan, tapi tingginya animo masyarakat terhadap lowongan pekerjaan. Kita dengarkan komentar para narsum usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya minta tanggapan dari Kang Zainul gitu soal ini juga viral sekali nih statement dari Kepala Biro Humas Kemenaker Pak Sunardi Manampar Sinaga yang mengatakan bahwa itu bukan potret sulit mencari kerja, tapi tingginya animo masyarakat terhadap lowongan pekerjaan. Bagaimana menerjemahkan kalimat itu, Pak? Itu menurut saya komentar yang kurang tepat ya. Karena kalau sepertinya melihat orang berdesakan, susah mencari kerja kok sebuah kebanggaan gitu kan. Itu kan bukan prestasi. Itu justru alarm buat kita semuanya, buat pemerintah, buat DPR bahwa kita belum bisa memberikan satu kebutuhan pekerjaan yang memadai untuk masyarakat sehingga masyarakat harus berdesak-desakan. Kalau lowongan kerja kita ini tersedia dengan baik nggak perlu desak-desakan gitu loh. Bahkan mungkin perusahaan akan proaktif mencari tenaga kerja, bukan tenaga kerja mencari perusahaan gitu. Harusnya begitu. Jadi kalau misalnya ada pejabat negara berstatement seperti itu, kami dari DPR tentu menganggap wah itu ya cukup disesalkan ya. Tidak ada empati dengan kejadian yang terjadi gitu ya Pak. Gitu. Pak, kalau kemudian sekarang kita tahu tadi datanya sudah digambarkan jelas oleh Mas Timbul bahwa layering pencari kerja ini bukan cuma orang yang tidak bekerja, jadi banyak sekali yang di PHK, lalu kemudian setengah pengangguran dan lain-lain gitu. Kita menghadapi badai di manufaktur PHK kemarin. Nah sekarang orang juga deg-degan karena sepertinya badai ini akan masuk ke industri pariwisata, perhotelan. Kita juga tahu bahwa ada efek domino di perhotelan ini. Ada UMKM, ada petani dan pemasok logistik, ada pelaku seni dan budaya. Seperti apa, bagaimana kita bisa mencegah supaya efek dominonya tidak sejauh manufaktur? Ya, kalau sektor tenaga kerja itu kan sektor hilir ya, Mbak Fia. Sektor hulunya itu kan di iklim berusaha ya, iklim ekonomi kita ini. Kalau iklim ekonomi kita baik, iklim usaha kita baik, pasti akan menciptakan situasi penciptaan lapangan kerja yang maksimal gitu. Jadi kita melihatnya nggak bisa hanya dari hilirnya saja, dari hulunya harus kita lihat juga. Nah sekarang pertanyaannya adalah iklim usaha kita gimana menurut Anda? Nah kalau menurut saya, kalau dari indeks tadi itu, indeks investasi satu tenaga kerja butuh 700 juta untuk investasi itu terlalu mahal. Bahkan lebih mahal dari program MBG-nya Pak Presiden. Dengan 70 triliun investasi di MBG itu menyerap 250 ribu tenaga kerja loh, langsung loh. Pegawai dapurnya loh, belum yang suplai bahan baku ya. Itu kalau kita bikin indeksnya, itu satu tenaga kerja di MBG itu butuh 250 juta, sorry. Artinya kan sepertiga dari investasi yang masuk itu. Jadi kalau misalnya kita mau mengatasi lapangan pekerjaan,
angkatan kerja baru kita 3,6 juta itu, kalau kita mau pakai skema APBN model MBG, butuh 800 T, semua terserap tenaga kerja kita. Ya kan? Sementara APBN kita 3,6 T. Apakah kemudian proyek MBG itu mampu memberikan peluang para pencari kerja ini untuk masuk? Menurut Anda ada sirkulasi ekonomi yang bisa berjalan? Itu kan MBG itu kan menciptakan new emerging market kan, pasar baru, di mana satu dapur melayani 3.000 penerima manfaat. Dan di dapur itu sendiri ada 47 orang pegawai baru yang direkrut sebagai pekerja dapur. Dari dapurnya saja, belum suplai bahan bakunya ya, belum ekonomi dari masyarakat yang menyiapkan bahan baku dan segala macamnya. Dari itu saja sudah terlihat 70 T menyerap 250.000 tenaga kerja. Nah ini bisa kelihatannya kapan Pak efek itu terjadi? Loh, kalau sekarang yang 5.000 dapur disiapkan sudah ready dan sekarang sedang running ya. Maksudnya begini, ini salah satu contoh gitu loh, bahwa sebetulnya intervensi pemerintah itu kalau tepat bisa menyerap dengan program padat karya banyak tenaga kerja. Itu bisa selesai, nggak sampai 1.000 triliun selesai itu 3,6 juta itu selesai dengan 1.000 triliun itu. Yang 2.000 sekian buat bangun infrastruktur segala macamnya, tapi yang 1.000 T untuk insentif mengatasi badai PHK ini misalnya gitu. Bisa menurut Anda Pak Timbul? Ya secara teorinya memang kan pertumbuhan ekonomi salah satunya disumbang oleh government expenditure kan. Tapi kan sekarang juga ada Impres 1, ada proses efisiensi. Nah itu yang menyasar tadi pariwisata. Ya bahwa para PNS dan sebagainya rapatnya nggak usah di hotel dan sebagainya dan mewah dan sebagainya. Nah walaupun sekarang ada insentif nih, tiket di diskon dan sebagainya, kan itu masih memang mendorong tuh. Nah, cuma kembali menjadi pertanyaan kan memang adalah kita juga kan menyiapkan lapangan kerja itu yang memang lapangan kerja yang layak, yang memang berkelanjutan. Nah, sekarang pembukaan dengan MBG, ya memang dibuka, tapi kan juga memang yang tumbuh ini sangat besar. Nah, berapa yang bisa diciptakan oleh pemerintah? Proyek MBG itu. Nah, MBG itu kan sekarang juga apakah memang kan di beberapa daerah juga ada moratorium dan juga kemudian nanti diuji nih bagaimana juga nanti pembukaan lapangan kerja itu berkelanjutan atau tidak. Yang kita berharapkan berkelanjutan. Nah, tetapi kembali gini, bahwa yang lebih sistemik itu kan adalah di industri manufaktur. Kalau di lapangan kerja itu kan yang membuka lapangan paling besar kan adalah pertanian, perdagangan, pengolahan tuh 3 besar tuh, yang memang juga harus itu yang diperkuat. Nah misalnya kalau memang sistemik itu ya agribisnis itu pertanian. Nah tapi kalau kita lihat kita baca laporannya Pak Menkes, Pak Penaker juga pengolahan ini kan turun nih. Ada beberapa yang PHK dan sebagainya. Demikian juga perdagangan. Perdagangan itu kan nanti terkait dengan daya beli masyarakatnya. Kalau kita perhatikan konsumsi masyarakat itu kan turun. Betul. Nah ini kan kembali ketika nanti pariwisata dan sebagainya. Mengenai MBG kita harapkan. Cuma kan menjadi masalah kan tadi keberlanjutannya dan bagaimana nanti dengan misalnya ada proses pengupahannya dan sebagainya. Nah, tetapi memang jadi itu bukan satu-satunya solusi. Itu contoh. Tidak semudah itu juga. Kita tetap mengharapkan adanya buka investasi, lapangan pekerjaan di 3 sektor utama yang tadi Pak Timbul katakan gitu ya. Nah, itu yang memang kalau dalam laporannya Pak Menaker juga kan yang potensi itu kan juga makan minum dan sebagainya ya. Dan kemudian juga farmasi dan sebagainya itu. Nah ini perkuat aja yang memang potensi-potensi. Kalau kayak tekstil itu sudah menurun gitu ya, alas kaki gitu ya. Nah jadi pemerintah sebenarnya bisa mengidentifikasi sektor-sektor mana yang bisa tumbuh, yang bisa membuka lapangan kerja lebih banyak, yang padat karya gitu ya. Nah tetapi kembali kan persoalannya kan adalah bagaimana keberanian pemerintah juga untuk memberikan insentif, bagaimana juga memberikan subsidi energi, bagaimana suku bunga. Ini juga kan tinggi. Net interest margin kita tinggi loh. Nah ini kalau bisa diturunkan. Diturunkan. Itu kan akan mengundang minimal membuat investor tertarik untuk membuka pekerjaan. Betul. Oke, Pak Timbul mohon maaf saya harus jeda. Kita harus jeda, pemirsa, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Termasuk solusi jangka pendeknya apa ketika menunggu investasi itu kan jangka panjang. Intinya para pencari kerja juga mempunyai kebutuhan untuk dipenuhi hari ini. Usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.
Ya, baik kita lanjutkan. Kang Zainul, apa langkah konkret yang akan didorong oleh Komisi 9 ke pemerintah untuk mencegah lagi adanya gelombang PHK? Minimal di depan mata adalah perhotelan ini. Karena efek dominonya juga cukup panjang. Ya, kita ingin ada langkah-langkah yang sifatnya afirmatif ya dari pemerintah untuk mengatasi sektor-sektor yang sekarang rentan terjadinya PHK. Salah satunya perhotelan. Mungkin pemerintah bisa mengambil satu kebijakan misalnya relaksasi misalnya di pajak atau mungkin juga di pengurangan misalnya gitu, subsidi untuk misalnya listrik dan segala macam operasional lah untuk perhotelan agar mereka tidak terlalu berat beban operasionalnya gitu. Nah yang kedua, kalau memang sudah nggak bisa dicegah terjadinya PHK, maka pemerintah harus memastikan seluruh hak-hak pekerja terpenuhi. Misalnya soal pesangon, kemudian jaminan ketenaga pekerjaan, JKP dan hak yang lain harus terpenuhi semuanya. Sambil jalan kemudian pemerintah mencarikan solusi lapangan kerja baru. Kenapa? Karena ya itu tanggung jawab kita. Orang boleh di PHK hari ini, tapi pemerintah harus memastikan paling lambat misalnya 2 minggu dapat kerjaan baru gitu. Jadi kalau seperti itu kan kita nggak masalah. Ini 2 tahun Pak. Ya makanya itu. Belum dapat kerjaan. Berarti ya, 2 minggu kayaknya impossible. Ya misalnya gitu. Kan itu kerja pemerintah harus bisa seperti itu. Nah, dalam konteks itu maka sebetulnya solusi jangka panjangnya adalah, menengah dan panjangnya adalah pemerintah harus mulai memikirkan investasi besar-besaran di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Apa itu? Pertanian. Sudah terbukti sektor pertanian perkebunan itu menyumbang tenaga kerja paling besar, ya kan? Sementara sektor pertambangan yang selama ini banyak diandalkan oleh beberapa pihak itu justru sangat kecil serapan tenaga kerjanya. Sumbangan PDB-nya juga lebih besar pertanian dibandingkan pertambangan. Jadi menurut saya pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana sektor pertanian, perkebunan, perikanan yang sudah terbukti nih menyerap tenaga kerja hampir 40%. Itu yang dikejar di sana. Itu harus untuk yang harus dikejar. Menahan badai PHK lanjutan menahan ini. badai dan PHK juga menggantikan pekerjaan baru yang hilang. Gitu. Saya kira itu. Baik, Pak Zainul, terima kasih. Mas Timbul, apa desakan dari KSPSI terhadap pemerintah juga? Jadi reaksinya jangan hanya terjadi PHK gitu, tapi sebelum itu juga bisa dilakukan. Termasuk apa yang bisa dilakukan di jangka pendek ini bagi para pencari kerja? Ketika memang kondisinya lapangan pekerjaannya juga semakin terbatas. Ya, jadi memang yang baik kan dibuka luas ya, tapi memang ada kendala, oke itu menengah panjang. Tapi yang memang kita coba dorong adalah bagaimana pemerintah memaintain dulu deh, mencegah terjadinya PHK. Ya, misalnya bagaimana dinas-dinas tenaga kerja seluruh Indonesia mendatangi perusahaan-perusahaan yang ada di sana, ajak bicara, ada masalah apa sih, gitu. Ada perlu apa, ada rencana mau PHK atau mau merekrut. Nah itu kan juga yang harus diobrolin ya. Kemudian juga bagaimana dinas tenaga kerja mengajak omong serikat pekerja. Yuk supaya kita sama-sama jangan tenggelam, kita harus berkomunikasi. Karena 2 alasan yang disampaikan Pak Menaker tentang yang menjadi alasan PHK kan adalah mogok dengan persediaan hubungan industrial. Nah ini yang harus kita tekan. Nah demikian juga misalnya mau ada pilot, diajak ngobrol supaya bisa dicari solusinya apa. Nah kembali memang kita tentunya harus tutup diskusi ini. Tentunya satu hal yang penting juga oleh pemerintah adalah berikan pelatihan supaya upskilling, reskilling yang memang SDM-nya siap ketika nanti ada investasi masuk yang memang membutuhkan di sektor ini dan sebagainya. Baik, kita nanti kan gerak cepat dikawal oleh DPR gitu, dikawal juga para pengamat, gerak cepat dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja karena job fair bukan sekedar cari kerja, Pak. Ini juga bicara soal ruang harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi para pencari kerja. Terima kasih banyak pemirsa atas atensi Anda. Saya terima undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.